semua, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan mereka tidak terjadi tiba-tiba, tetapi dipicu oleh berbagai peristiwa penting di Eropa yang mendorong mereka berlayar jauh mencari rempah-rempah. Mari kita ikuti urutannya. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1453 ketika Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, jatuh ke tangan Turki Utsmani. Jatuhnya kota ini membuat jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia terputus. Rempah-rempah dari Asia yang sebelumnya dapat diangkut melalui jalur darat kini harus melewati tangan para pedagang perantara, sehingga harganya di Eropa melonjak tajam. Kondisi ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur laut baru menuju sumber rempah di Asia. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi pelayaran semakin maju. Penemuan kompas, astrolab, peta navigasi yang lebih akurat, dan kapal jenis karavel yang tangguh menghadapi ombak besar, membuat pelayaran jarak jauh menjadi lebih mungkin dilakukan. Selain itu, berkembang pula paham merkantilisme di Eropa. Menurut paham ini, kekayaan negara diukur dari banyaknya emas dan perak yang dimiliki. Untuk memperolehnya, mereka harus memperluas perdagangan dan wilayah kekuasaan. Rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat berharga karena bisa dijual dengan harga tinggi di pasar Eropa. Inilah yang kemudian mendorong motif 3G, gold untuk mencari kekayaan, glory untuk kejayaan bangsa, dan gospel untuk menyebarkan agama Nasrani. Faktor-faktor tersebut melahirkan ekspedisi besar-besaran bangsa Eropa. Pada tahun 1494, Portugis dan Spanyol menandatangani perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian ini, dunia dibagi menjadi dua wilayah pengaruh. Portugis mendapat wilayah timur, sedangkan Spanyol mendapat wilayah barat. Portugis bergerak menuju timur melalui Samudra Hindia. Pada tahun 1511, mereka berhasil menguasai Malaka, pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Dari sana, pada 1512, mereka berlayar ke Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate untuk menguasai perdagangan rempah. Sedangkan Spanyol bergerak ke barat melalui Samudra Atlantik dan Pasifik. Pada tahun 1521, mereka tiba di Tidore dan menjadi sekutu kerajaan tersebut, yang merupakan rival Ternate. Persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku berlangsung ketat, hingga akhirnya pada tahun 1529 ditandatangani Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini menetapkan bahwa Spanyol meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di wilayah Filipina. Lalu, Inggris datang belakangan. Pada tahun 1579, dipimpin oleh Sir Francis Drake, mereka sempat singgah di Banten untuk berdagang. Namun, persaingan dengan Belanda membuat pengaruh Inggris di Nusantara menjadi terbatas. Selanjutnya, Belanda memulai pelayarannya pada tahun 1556 dipimpin Cornelis de Houtman dan tiba di Banten. Beberapa tahun kemudian, pada 1602, mereka mendirikan VOC, sebuah kongsi dagang yang memiliki hak monopoli perdagangan di Asia. VOC kemudian mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1605 dan perlahan-lahan memperluas kekuasaannya di berbagai wilayah Nusantara. Dari rangkaian peristiwa tersebut, kita dapat melihat bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, teknologi, dan politik global. Awalnya, mereka datang untuk berdagang rempah, namun lambat laun perdagangan itu berubah menjadi penjajahan yang berlangsung ratusan tahun. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu memahami sejarah ini agar kita menghargai perjuangan para pendahulu kita, sekaligus belajar untuk lebih bijak dalam menghadapi pengaruh asing di era globalisasi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.